Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qul ta'ala bil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul adzim al-ayah. Sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai kesempatan ini Allah berikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun telah memberikan nikmat dua kepada kita semua yang dimana kita selalu melupa mensyukurinya. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, yang dimana kita selalu lupa untuk mensyukurinya atas nikmat dua itu. Seolah-olah waktu yang Allah berikan akan panjang kepada kita, seolah-olah kita akan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terasa bahwa kenikmatan dua itu sangat besar sekali, sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna ketika Allah uji bahwa kita diberikan penyakit. Maka akan terasa begitu berharganya yang disebut dengan kesehatan. Dan akan terasa ketika kita penyesalan ketika Allah berhentikan waktu terhadap kita. Pada waktu itu kita tidak bisa melihat lagi berputarnya jarum jam. Maka di sanalah suatu penyesalan. Sidang Jumat yang senantiasa Allah, tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai kita semua. Mudah-mudahan kita kelak nanti dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Sidang Jumat yang senantiasa oleh Allah, sesungguhnya Allah berfirman, bahwa Allah memuji hamba-hambanya yang bersyukur, namun itu sangat sedikit dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun man ibadiyal syakura, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah limpahkan kenikmatan dan kasih sayangnya kepada alam dunia ini, kepada seluruh makhluk ciptaannya. Tapi kata Allah, wa qalilan man ibadiyas sakura, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit saja yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Mungkin kebanyakan manusia terkhusus yang diamanati oleh Allah untuk mengurus alam dunia ini, mensyukurinya nikmat yang Allah berikan, seolah-olah bahwa kenikmatan ataupun hasil yang dia dapat semuanya adalah hasil keringat saya sendiri, seolah-olah semuanya itu hasil dirinya sendiri. Maka kata Allah, umumnya manusia, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Hanya sedikit saja yang bersyukur kepada Allah. Sidang Jumat yang senantiasa oleh Allah, makanya setiap khatib selalu mengingatkan ketika di awal mukadimah untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Perlu kita pahami bahwa Islam yang kita anut, bahwa keimanan yang ada di dalam diri kita itu adalah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang akan kelak nanti dibawa ke akhirat.
Sidang Jumat yang senantiasa kepada Allah, Allah memilih dan memilahnya kepada siapa kenikmatan dua itu yang Allah berikan. Tidak semua orang mendapatkannya. Maka sedikit sekali orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat itu. Padahal dirinya sudah Islam. Secara identitas dirinya sudah Islam. Tapi tidak paham bahwa dirinya itu dalam mempunyai keimanan dan keyakinan kepada Allah. Sehingga dia lupa terhadap jati diri, bahwa dia sebagai hamba, bahwa dia sebagai manusia yang diamanati oleh Allah untuk sujud kepada Allah, ubudu ilallah, beribadah kepada Allah. Banyak yang lupa. Maka selalu diingatkan oleh para khatib, para dai, mari kita bersyukur. Ubudu ilallah, mari kita beribadah kepada Allah. Diingatkan lagi, ittaqullah, ittaqullah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Bertakarub, dekat, dan terus mendekati Allah dan menjauhi segala larangannya, menjauhi ilah-ilah yang ada di dalam diri kita. Sidang Jumat yang senantiasa dari Allah. Padahal ketika kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, maka dalam surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah mengingatkannya di dalam surat Ibrahim. Apakah kita sering membaca, sering mendengar, ataupun tidak pernah mendengar, ataupun tidak pernah membaca? Padahal sering diungkapkan oleh para ulama, para dai, para khatib. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat kata Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Tapi ada dua ancaman. Ada satu ancaman. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka segala nikmat yang Allah berikan menjadikan suatu azab bagi Allah, bagi dia, kata Allah. Nauzubillah min dzalik. Sidang Jumat yang senantiasa di Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua bukan menjadikan suatu azab karena kita lupa untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan, rizki, harta, kedudukan, kesehatan, mudah-mudahan ini menjadikan suatu nikmat yang Allah berikan dan selalu kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Maka jauhkanlah di dalam diri kita hati yang syirik, musyrik kepada Allah. Musyrik bukan berarti menyembah selain kepada Allah, kepada berhala ataupun kepada yang lainnya. Tapi ketika Allah berikan kenikmatan lalu merasa bahwa itu adalah ujub, hasil daripada diri sendiri, salah satu adalah syirik bagi Allah. Allah sangat membencinya kepada orang-orang yang syirik, yang musyrik. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah musyrik kepada Allah. Dosa yang tidak akan pernah diampuni yaitu syirik kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Bukan hanya menyembah batu, bukan hanya meminta kepada kuburan saja, tepat sedikit sajalah dalam diri ketika Allah berikan kenikmatan. Terus kita merasa ujub bahwa itu semuanya hasil dari keringat kita. Tidak ada andil dari Allah, tidak pernah mensyukuri. Itu adalah syirik bagi Allah. Apa bedanya dengan Namrud? Apa bedanya dengan Fir'aun? Yang selalu membanggakan diri kebesarannya. Semuanya hasil dari dirinya. Musyrik kepada Allah. Allah tenggelamkan. Allah bangkrutkan. Bagaimana yang disebut dengan Fir'aun, Allah tenggelamkan karena dia merasa ujub dirinya. Bagaimana Namrud, dia hancurkan negaranya, dia bangkrutkan negaranya, bahwa dia merasa bahwa semuanya itu hasil diri sendiri. Nauzubillah. Sidang Jumat yang senantiasa ya Allah, maka yang Allah berikan, mari kita syukuri.
walaupun sedikit ataupun banyak. Kenapa? Karena untuk mencapai keberkahan daripada kenikmatan yang Allah berikan. Yang paling penting adalah berkah, bukan sedikit ataupun banyaknya. Ketika berkah itu akan bermanfaat ketika dalam kehidupan kita, Allah jauhkan segala bencana, Allah jauhkan segala bala, Allah jauhkan dari segala penyakit. Sidang Jumat yang senantiasa Allah, ada 3 bagaimana cara untuk mensyukuri kita nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mensyukuri dengan hati kita. Dengan hati kita menerima, mensyukuri bahwa semuanya itu adalah Allah yang memberikan. Bahwa semuanya itu adalah Allah yang memberikan fasilitas. Kita ini hanyalah sebagai manusia yang berikhtiar. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, dengan selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap sholat pun kita terus bersyukur kepada Allah. Setidaknya setiap habis sholat 33 kali kita ucapkan dengan syukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, yaitu mensyukurinya dengan bagaimana memanfaatkan rizki atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Barakallahu walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah, tapi kita sering lupa. Banyak orang mensyukuri dengan lisan mudah. Semua orang pun mudah dan gampang ketika mensyukuri nikmat Allah dengan lisan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi paling berat itu ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah mengaplikasikan, memanfaatkannya kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Apa yang kita tidak punya pada hari ini, Allah berikan tempat teduh yang disebut dengan rumah. Bagaimana kita mensyukurinya, tempat yang Allah berikan kepada kita semua supaya menjadikan suatu fasilitas ibadah kepada Allah. Bukan hanya tempat berlindung dari angin dan dingin saja, tapi jadikan tempat ibadah di sisi Allah. Jadikan tempat sujud kepada Allah. Jadikan madrasatun, pendidikan bagi anak-anak kita. Janganlah rumah-rumah kita menjadikan kuburan, kata Rasulullah. Apa yang disebut dengan kuburan di sana? Penghuni kuburan itu adalah orang-orang yang meninggal. Orang-orang yang meninggal berarti jauh daripada ibadah, jauh daripada lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sunyi, sepi, seolah-olah tidak ada kehidupan di rumah itu. Paling tidak, mari kita terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bertadarus di rumah kita. Jadikan tempat-tempat ibadah, jadikan tempat sujud, menjadikan pendidikan bagi anak-anak kita. Allah berikan fasilitas yang lain disebut dengan kendaraan, motor. Adapun pada hari ini semua pun menggenggamnya yang disebut dengan HP ataupun handphone. Bagaimana kita memaksimalkan Allah berikan fasilitas disebut dengan media sosial ataupun handphone itu sendiri. Apakah digunakan lebih kepada maksiat? Karena di sana banyak kemaksiatan. Orang-orang kafir begitu mudah untuk menjadikan suatu kemaksiatan pada hari ini untuk menjerumuskan orang-orang mukmin. Jadikan fasilitas, menjadikan ibadah kepada Allah. Mudah ketika mensyukuri dengan lisan, tapi memanfaatkan dan mengaplikasikan syukur itu sangat sulit. Allah berikan waktu kepada kita, bagaimana kita menyempatkan ataupun memanfaatkan waktu itu supaya menjadikan terus berputar. Selama 24 jam itu menjadikan suatu nilai ibadah di sisi Allah. Bagaimana caranya?
Allah berikan kesehatan, bagaimana caranya kesehatan itu menjadikan suatu ibadah di sisi Allah? Langkahkan kaki kita ke masjid untuk terus sujud kepada Allah. Salat berjamaah, apalagi kita sebagai laki-laki. Itulah yang disebut dengan aplikasi syukur kepada Allah. Jangan sampai ketika kita menyesal, ketika kita bisa duduk di masjid ataupun berbaring di masjid karena telah dipayang di atas suatu keranda. Naudzubillahi min dzalik. Kaki kita pada hari ini masih kuat. Maksimalkan kesehatan itu untuk melangkahkan kaki kita terus untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu, untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Naudzubillahi min dzalik. Ketika pada hari ini kita jauh bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, syukur dengan lisan begitu mudah. Siapapun orang bisa membacakan ataupun melakukannya. Tapi ketika mengaplikasikan syukur itu dengan nikmat yang Allah berikan, sangat berat. Tapi itu adalah nilai yang paling besar di sisi Allah. Sidang Jumat yang senantiasa Allah, mudah-mudahan Jumat pada hari ini banyak guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafannya, kekurangan dari saya pribadi, kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kenikmatan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keberkahan, sehingga kampung kita ini, rumah tangga kita ini selalu diberkahi oleh Allah, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala bala, dan dijauhkan dari segala virus-virus yang ada di alam dunia ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.